Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Anak Kos, channel Lawang Susah, saya Ngeri Suki. Nah, jadi hari itu aku mau ngelanjutin cerita yang kemarin. Cuman karena maaf kali karena nggak bisa tag video karena kerja juga pulang malam-malam kan. Jadi baru sempat hari ini. Nah, jadi tuh selama 2 tahun aku ngekos itu hanya naik kendaraan umum, pulang balik naik kendaraan umum. Terkadang kalau limit di ongkos itu jalan kaki gitu loh, jalan kaki dari kos ke kerjaan itu kurang lebih sekitar 10-15 menit kalau jalan kaki. Tapi yang namanya niat gitu kan, insyaallah pasti bisa. Jadi 2 tahun berlalu aku niat gitu loh. Aku niat dalam hati gini, selama 2 tahun itu aku jadikan pelajaran, aku jadikan motivasi. Apa iya aku harus setiap kerja jalan kaki gitu. Kalaupun suatu saat aku ibaratnya nggak di sini lagi, aku cari kerjaan yang baru, aku punya kaki gitu loh. Jadi selama 2 tahun berlalu, jadi aku niatkan untuk beli kereta gitu. Walaupun kredit, tapi aku harus punya gitu. Jadi aku beranikanlah untuk main yang namanya jula-jula. Mungkin kalau di daerah kalian nggak tahu apa namanya, kalau di Medan ini namanya jula-jula atau tarian. Jadi selama 2 tahun aku niatkan, aku ikut main tarian. Nah, dapatlah di situ sekitar 3 juta rupiah untuk DP kereta atau sepeda motor gitu. Jadi aku pulang ke kampung, aku bilang sama mama, aku bilang gini, "Mak, aku ada uang sekian juta, aku mau untuk DP kereta, boleh apa enggak?" Nah, di situ posisi raut muka mama itu nggak yakin gitu loh, nggak yakin. Karena apa? Karena takut mungkin kerjaanku tersendat ataupun dengan kendala-kendala yang lain, mungkin dia ragu. Jadi aku bilang gini, "Mak, aku udah niat, apapun resikonya aku nggak bakalan yang namanya ngerepotin mama." Jadi di situ mama bilang, "Oh ya udah, kalau memang itu udah keputusanmu." Jadi dalam hatiku ya alhamdulillah gitu kan, orang tua ngerestuin aku kredit sepeda motor. Nah, di situ kakakku tahu gitu. Jadi kakak ibaratnya istilah seolah-olah itu kayaknya ngerendahin tapi dengan semangat gitu loh. Nanti dulu bilang gini, "Nanti kau nggak bisa bayar deh, udah nanti kau ngerepotin aku, ngerepotin mama," katanya gitu kan. Ya dalam hati kecil agak kayak mana gitu kan, atas semangat. Jadi aku tetap optimis gitu loh, apapun ceritanya, apapun kejadiannya, aku harus punya gitu. Karena nggak mungkin aku terus-terusan yang namanya naik angkot jalan kaki, naik angkot jalan kaki. Ibaratnya kalaupun harus naik angkot, kita harus mengeluarkan berapa duit, kalikan sebulan, belum lagi uang makannya gitu. Jadi aku bilang, "Insya Allah kak, yang penting aku niat." Mama juga udah ibaratnya ngerestui, ngasih izin gitu. Jadi aku DP kan lah untuk si kereta ini gitu. Jadi aku DP kan, kelang 2 atau 3 minggu keluarlah kereta ini tadi. Jadi dengan semangat aku bawalah ke kerjaan, aku bawalah ke kos ya kan. Jadi sampai di kerjaan, ya namanya mulut-mulut orang, namanya mulut-mulut manusia, kita nggak ada yang sempurna gitu. Nggak ada yang ibaratnya yang mulus-mulus aja. Jadi ada lebih dari satu orang, mungkin 2 atau 3 orang ngomongnya gini, "Alah, anak kos aja sok-sok punya kereta,
sok-sok beli kereta kredit pula, nanti nggak bisa bayar udah. Jadi di situ aku udah nggak semangat gitu loh, nggak semangat, ibaratnya nyesel dalam hati, nyesel kenapa sih aku harus kredit gitu, kenapa aku nggak beli second. Tapi kata temanku bilang gini, udah, ngapain kau pikirkan orang, sementara orang aja belum tentu mikirkan kau. Selagi kau kerja pasti kau bisa bayar. Kerjaan selagi kau niat, kalaupun nanti di sini kau nggak kerja lagi, kau masih bisa cari kerja yang lain, pasti kereta kau terbayar. Jadi di situ aku mulai semangat lagi. Jadi aku bilang, oh aku pasti bisa, apapun ceritanya aku pasti bisa gitu. Nah jadi tetap seminggu 2 minggu ada aja ibaratnya yang menghina, yang merendahkan gitu, anak kos lah yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Jadi aku udah masa bodoh lah gitu. Yang penting aku kerja nggak naik angkot, aku punya kendaraan sendiri, aku nggak ngerusak, nggak nyusahin orang, nggak ngerepotin orang. Jadi ya mungkin memang udah naasnya atau kayak gimana. Jadi di tahun 2020 akhir, itulah dia cerita susahnya. Masuklah yang namanya COVID. Beberapa anggota dikeluarkan, ada yang diliburkan, termasuk salah satunya aku. Di situ aku ibaratnya si kereta ini baru jalan setengah tahun, udah masuk yang namanya COVID, pemberhentian karyawan, pengurangan anggota, dan salah satunya aku yang kena gitu. Jadi aku di situ merasa aku bakalan ngerepotin orang tuaku, tapi kalau bisa jangan sampai gitu, jangan sampai aku ngerepotin. Jadi di situ aku browsing, aku buka Instagram semuanya, aku cari-cari lowongan kerja, dan alhasil ada. Cuman dalam seminggu itu cuman 3 kali kerja, 3 hari kerja 2 hari libur, 3 hari kerja 2 hari libur. Jadi daripada, aku mikirnya gini, aku mungkin makan seadanya bisa, tapi kalau kereta nggak mungkin, nggak aku bayar, otomatis nanti bakal ditarik dealer gitu. Jadi aku tetap semangat, walaupun 3 hari udahlah nggak apa-apa, yang penting aku punya kereta, sejauh apapun insya Allah aku tempuh. Jadi aku tempuh, dan masih juga ada yang menghina sampai bilang gini, masih sanggup bayar, kerjaan susah, nanti ditarik dealer. Di situ aku masih tetap berpikir, tapi insya Allah dan alhamdulillah rezeki itu ada. Selama berjalannya COVID sampai sekarang selesai, alhamdulillah kereta itu tetap terbayar ya, walaupun yang namanya kerjaan itu nggak ada yang mulus, nggak ada yang pasti nyendat gitu loh. Dan aku juga bayar keretanya juga lewat 2 hari 3 hari, bahkan ada yang hampir 1,5 bulan telat bayar kereta. Ya mungkin dendanya ya bisa dibilang banyak gitu, tapi aku tetap optimis gitu loh, tetap optimis. 2 tahun berlalu tetap kubayar ya, walaupun namanya telat gitu kan. Dan alhamdulillah 3 tahun pas 2023 hari tahun 2023 tanggal 5, dan alhamdulillah kereta yang gue kredit ini lunas. Alhamdulillah berkat dukungan orang tua, ya mungkin memang dia juga udah ngeridoi anaknya untuk punya sesuatu ya, walaupun dengan jalan kredit, tapi alhamdulillah punya gitu. Karena juga aku yakin aku pasti bisa, aku pasti mampu untuk membayar, walaupun harus utang, yang namanya utang yang harus telat bayar dendanya lagi. Tapi alhamdulillah sekarang udah lunas, udah jadi hak milik, siapapun gak bisa ngambil kecuali Tuhan. Dan alhamdulillah salah satu mimpi punya sepeda motor ataupun kereta itu udah terwujud gitu loh. Jadi tinggal mimpi-mimpi yang lain diwujudkan. Jadi buat kalian
ibaratnya yang pengen punya ataupun yang namanya kredit, intinya harus minta ridho orang tua dulu gitu. Kalau orang tua udah ngeridoi, baru lakukan gitu. Jadi suatu saat ibaratnya kalian juga butuh, ya orang tua juga bisa membantu kan. Jadi yang penting ridho orang tua dulu. Mau berapa tahun pun kalau orang tua nggak ngeridoi, pasti nggak bakalan cepat lunas gitu. Jadi yang terpenting ridhonya orang tua, pasti insya Allah ridho Allah juga bersama kita. Jadi tetap semangat. Kalaupun kalian ingin kredit atau ini atau cash atau kredit atau apa, insya Allah pasti kalian bisa. Yang penting niatkan, insya Allah. Nah, setelah ini bakal ada video-video juga yang lain. Tetap dukung, tetap support ya, walaupun channelku kayak gini ya, insya Allah aku berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya kalian mau hina mau apa ya itu terserah gitu loh. Ya namanya aku manusia, cuman bisa belajar, lakukan yang terbaik dan mencoba. Selamat mencoba teman-teman. Semoga berhasil dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.